Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi dengan saya, Alsan Triputra. Di bulan kedua di tahun 2022 ini, kita akan lebih banyak membahas tentang hakim-hakim. Nah, pada episode hari ini kita akan bahas tentang Othniel. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria, dan langsung saja kita simak talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Memasuki bulan Februari di tahun 2022 ini, kita akan banyak membahas tentang hakim-hakim. Ya. Nah, pada hari ini kita berada pada episode Othniel. Ya. Othniel adalah hakim pertama yang Tuhan bangkitkan nih di zaman hakim-hakim. Nah, siapa sih Bang Mul Othniel itu? Bagaimana sih silsilah keluarganya? Iya, kalau kita bicara tentang Othniel, mungkin ini tidak terlepas dari Kaleb. Iya. Ya, karena Othniel ini anaknya Kenas. Kenas itu adiknya Kaleb. Ya, Othniel ini orang yang luar biasa. Jadi ketika Kaleb minta kepada Yosua ya untuk diberikan yang pegunungan itu yang dijanjikan waktu zaman Musa, ya, dia itu umurnya 85 tahun. Kaleb, ya. Tapi dia berkata, dia masih sama seperti usia 40 tahun kekuatannya. Jadi diberikanlah kepada Kaleb oleh Yosua. Tapi diberikan itu bukan berarti Kaleb langsung terima aja. Tidak. Tetapi dia harus menaklukkan Hebron. Ya, Hebron. Jadi dia harus taklukkan itu. Nah, dia taklukkan. Jadi di sana ada orang enak, orang-orang raksasa. Nah, kenapa Kaleb bisa menaklukkan orang-orang raksasa? Karena waktu dia masuk ke tanah Kanaan, kan di situ banyak orang enak. Iya. Kan orang enak sudah pernah ditaklukkan. Nah, prinsip kita kalau yang sudah kalah, sudah ditaklukkan, tidak pernah akan menang. Prinsip kita seperti itu. Yang sudah kalah, sudah ditaklukkan, tidak pernah akan menang. Jadi Kaleb ketika menghadapi orang enak lagi, para raksasa itu, dia tenang aja. Dia taklukkan lagi semuanya. Nah, Hebron itu disebut juga Kiryat Arba. Lalu, ketika di sana ada satu daerah lagi yang dia mau ambil. Namanya Debir. Nah, waktu itu dia berkata, siapa yang bisa mengalahkan itu, yang bisa menaklukkan kota itu, dia akan berikan anaknya, Aksa. Ya, dia akan berikan anaknya kepada siapa yang bisa menaklukkan itu. Nah, yang bisa menaklukkan itu adalah Othniel. Yes. Jadi Othniel ini bukan orang biasa, tapi ini orang luar biasa. Ya, dia menaklukkan itu karena dia menaklukkan, diberikanlah anaknya Kaleb menjadi istrinya Othniel. Jadi Othniel ini keponakannya Kaleb sekaligus menantunya Kaleb juga. Iya. Jadi ini orang-orang luar biasa. Ya, Kalebnya saja umur 85 tahun, kekuatannya seperti usia 40 tahun. Jadi dia hemat 45 tahun. Awet muda. Ya. Jadi kalau kita mau awet muda, hidup di dalam Tuhan. Karena kita ingat ketika Musa mengutus 12 pengintai, hanya 2 pengintai yang memiliki sudut pandang Tuhan, yaitu Yosua dan Kaleb. Yosua menjadi pemimpin menggantikan Musa. Kaleb yang sudah 85 tahun karena dia punya sudut pandang Tuhan, artinya roh Tuhan ada di dalam dia. Dia punya kekuatan yang berbeda dari orang-orang pada zamannya. Dia punya kekuatan seperti orang umur 40 tahun. Padahal sudah usia 85 tahun. Dan dia bisa menaklukkan orang-orang enak. Dia bisa mengambil Hebron yang menjadi milik pusakanya. Jadi kalau kita mau menerima segala sesuatu yang berasal dari Tuhan, Tuhan sudah janjikan kepada kita, ayo kita ambil, kita taklukkan orang-orang kuat di sana. Karena kita punya kekuatan yang berasal dari Tuhan. Sehingga kalau Tuhan sudah berikan kita kekuatan, segala musuh sebesar apapun bisa kita taklukkan. Ya, kita belajar dari Kaleb. Dan lalu, kalau kita masih muda, belajar dari Othniel. Ketika dikatakan siapa yang bisa menaklukkan satu kota itu, akan diberikan anaknya Kaleb. Saya tidak tahu apakah Othniel suka dengan anaknya Kaleb, jadi dia mau menaklukkan, atau memang dia
punya jiwa untuk menaklukkan musuh. Tetapi yang pasti, Otniel bisa menaklukkan musuhnya. Jadi apa yang Kaleb lakukan, Otniel lakukan juga. Iya. Jadi kita melihat di sini bukan masalah usia. Kita muda bisa menaklukkan musuh kita. Kita sudah tambah dewasa, kita bisa menaklukkan musuh kita juga. Yang penting Tuhan ada di dalam kita dan kita tahu kita ini punya roh pemenang sehingga semua musuh yang ada di hadapan kita bisa kita taklukkan. Iya. Sekalipun itu orang enak. Orang enak artinya ukuran masalah itu lebih besar dari biasanya. Tidak peduli ya ukuran masalah itu sebesar apa. Kalau kita di dalam Tuhan, kita pasti bisa menaklukkan karena Tuhan telah memberikan kita kemenangan. Iya. Sehingga semua musuh pasti bisa ditaklukkan. Ya, jadi Otniel itu orangnya seperti itu dan dia ini ada di dalam suku Yehuda, jadi dia keponakan Kaleb dan juga menantunya Kaleb. Ya, kan jadi kalau mau tahu silsilahnya Otniel seperti itu, ya. Iya, Bang Mul. Nah, terus apa sih maksudnya Tuhan untuk membangkitkan Otniel bagi bangsa Israel saat itu? Kan kita tahu kalau saat itu bangsa Israel itu bebal, mereka tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Iya, walaupun bangsa Israel bebal. Karena ketika masuk ke zaman hakim-hakim, kenapa Tuhan membangkitkan para hakim? Yang pertama adalah Otniel, karena kan bangsa Israel berubah hatinya. Dia menyembah Baal, dia menyembah Asyera, dia menyembah Asitoret, dia menyembah dewa-dewa lain yang menjadi berhala. Sedangkan Tuhan sudah berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, tempat perbudakan. Iya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, tidak boleh ada Allah lain. Iya. Dan yang kedua dari hukum Taurat, itu jelas Tuhan berkata, jangan ada padamu berhala. Baal termasuk Allah lain, termasuk berhala. Asyera, Asitoret, itu semua termasuk berhala. Ya, bahkan sekarang ini mungkin kita tidak terang-terangan menyembah dewa, tetapi kalau kita mengikuti keinginan kita yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, artinya itu berhala dalam hidup kita. Nah, Tuhan tidak mau diduakan. Iya. Kita harus menyembah Tuhan benar-benar dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Ketika kita menyembah Tuhan, fokus kepada Tuhan saja. Iya, benar-benar fokus kepada Tuhan dan kita mengabdi kepada Tuhan. Kesannya kalau kita menyembah Tuhan, kok kita jadi nggak bebas ya? Kita jadi mengabdi kepada Tuhan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, justru kita menjadi orang yang bebas. Karena firman Tuhan katakan Roh Kristus yang ada di dalam kita itu memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, jadi bangsa Israel ini yang tadinya sudah dibawa keluar oleh tangan Tuhan yang kuat, tapi dia mencondongkan hatinya kepada Allah yang lain, kepada berhala-berhala yang lain. Itu sebabnya Tuhan membangkitkan Otniel untuk membebaskan bangsa Israel ini dari tekanan musuhnya, dari penjajahan musuhnya, dari penindasan musuhnya. Nah, Tuhan membangkitkan karena Tuhan tahu kalau tidak dibangkitkan seseorang, orang yang benar, tidak dibangkitkan, maka bangsa Israel akan terpuruk. Biar bagaimana, Tuhan punya perjanjian. Kan dia berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Nah, bangsa yang besar ini kan ada di dalam kehidupan Yakub, anak-anak Yakub. Yakub ketika bergumul dengan Tuhan, malaikat Tuhan saat itu yang melambangkan Tuhan sendiri berkata, engkau tidak disebut Yakub lagi, tapi mulai saat ini engkau disebut Israel. Ya, jadi Yakub tidak ada lagi
menjadi Israel. Nah, dari Israel inilah ada suku-suku. Anak-anaknya Yakub, anak-anaknya Israel menjadi suku-suku di Israel. Ya, sampai kepada Yusuf. Bukankah pada zaman Yusuf Tuhan memberikan semua janji yang kepada Abraham itu digenapi dalam kehidupan Yusuf. Dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi seluruh kaum di muka bumi. Yusuf menjadi berkat. Ya, jadi dia punya perjanjian. Tuhan punya perjanjian dengan Abraham sehingga Israel tidak mungkin dimusnahkan. Israel akan tetap ada. Di zaman Musa, Tuhan mau memusnahkan bangsa Israel, tetapi bukan semuanya. Semua orang yang sudah dikeluarkan dari Mesir itu yang mau dimusnahkan. Tetapi yang lahir di padang gurun tidak dimusnahkan. Kenapa? Karena mereka istilahnya ngeyel terus. Ya, dikasih makan mana minta daging. Ya, dikasih daging tetap aja mereka bilang lebih enak di Mesir. Bawangnya. Jadi banyak sekali alasan mereka untuk melawan Tuhan. Itu sebabnya ini nih kebiasaan yang seperti ini seperti turun-temurun terus. Nah, Tuhan tidak akan melanggar perjanjiannya. Iya. Itu sebabnya dia bangkitkan para hakim. Yang pertama ini Otniel dibangkitkan supaya membebaskan para orang Israel ini dari penjajahan, dari penindasan musuhnya. Ya, supaya apa? Supaya mereka, tujuan Tuhan, supaya mereka kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan, membuktikan bahwa Tuhan itu tetap berkuasa. Pertempuran ada di dalam tangan Tuhan. Jadi ketika Tuhan membangkitkan Otniel, itu jelas nyata bahwa penyertaan Tuhan ada dalam hidup Otniel. Harusnya bangsa Israel ini bisa melihat dengan tangan Tuhan yang kuat, mereka bisa bebas dari penjajahan. Tapi ya itulah bangsa Israel. Kalau dibilang bebal, ya seperti itu. Sudah diberitahu dan sudah merasakan, bukan cuma diberitahu, sudah merasakan ketika menyembah Tuhan, ini benar-benar luar biasa. Hidupnya bebas merdeka. Tetapi kan orang yang sudah merdeka, kalau sudah biasa hidup bebas dan merdeka, kan kebebasan dan kemerdekaannya itu tidak dirasakan lagi. Jadi mereka mikirnya bisa suka-suka sekarang. Suka-suka, balik lagi menyembah Baal lagi. Iya. Gitu. Jadi kalau seperti ini, wah repot. Iya. Ya, tapi Tuhan, untunglah kita punya Tuhan itu sangat-sangat terikat dengan perjanjian. Karena Tuhan kita adalah Tuhan ikatan janji. Yes. Allah ikatan janji. Jadi kalau kita hidup di dalam ikatan janji, Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan supaya kita bisa menuntaskan apa yang ada di dalam perjanjian itu. Iya. Ya. Jadi saat itu siapa sih Bang Mul yang Otniel kalahkan? Siapa sih yang Otniel hadapi saat itu? Dan bagaimana cara Otniel mengalahkan mereka? Iya, kan pada saat itu mereka dijajah oleh kerajaan Aram Mesopotamia. Jadi banyak bangsa-bangsa yang nantinya akan menjajah bangsa Israel ketika dia menyimpang. Nah, pada zaman Otniel ini bangsa Israel ini ditundukkan, ya dikalahkan oleh kerajaan Aram Mesopotamia. Nah, rajanya itu namanya Kusyan, ya. Kusyan Rishathaim. Wah, namanya susah. Iya. Jadi dengan kekuatan mereka, bangsa Israel dikalahkan. Sebenarnya kalau bangsa Israel bisa dikalahkan, ini tanda tanya besar. Karena kejadian di Hakim-Hakim kan setelah mereka kan menguasai Kanaan. Iya. Kan Kanaan itu orang enak. Ingat, raksasa di sana. Mereka bisa kalahkan. Dan semua raja-raja di situ mereka kalahkan. Semua ketakutan begitu mendengar bangsa Israel masuk, mereka sudah ketakutan. Dan bahkan bangsa Israel ketika masuk tanah Kanaan, semua orang Kanaan itu sudah udah hopeless lah, pasrah.
Jadi tidak ada perlawanan sama sekali. Mereka dilucuti senjatanya, rumah-rumahnya diambil, kebun-kebunnya diambil. Jadi bangsa Israel itu menang dengan mudah. Kan sangat aneh kalau ada satu kerajaan Aram Mesopotamia bisa menaklukkan bangsa Israel. Harusnya Israel tuh juga dengan mudah dapat mengalahkan Aram itu kan, Bang? Harusnya. Tetapi sekali lagi, yang membuat Israel menang bukan karena kekuatan manusia. Iya. Tetapi siapa yang ada di dalam bangsa itu. Masalahnya ketika mereka tidak menyembah Tuhan, otomatis Tuhan tidak peduli akan kehidupan mereka. Ya, hanya karena Tuhan pernah berjanji kepada Abraham, nenek moyang dari bangsa Israel. Makanya Tuhan membangkitkan Hakim. Tuhan membangkitkan Otniel. Lalu caranya bagaimana? Lah, Otniel seorang diri akan sulit untuk mengalahkan kerajaan Aram Mesopotamia. Iya. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mencurahkan rohnya dalam kehidupan Otniel. Jadi Otniel dikuasai oleh roh Tuhan, dihinggapi oleh roh Tuhan. Ketika Otniel dihinggapi oleh roh Tuhan, dia mengalahkan dan membunuh Raja Kusyan-Rishatayim itu dari kerajaan Aram Mesopotamia, dan otomatis rajanya sudah dibunuh. Akhirnya bangsa Israel bebas dari penjajahan Aram Mesopotamia. Jadi kalau roh Tuhan ada pada kita, itu hal yang dahsyat akan terjadi. Daud ya, sebelum roh Tuhan menguasainya, sebelum diurapi oleh Samuel, Daud itu tidak ada ceritanya. Iya. Tetapi setelah diurapi oleh Samuel dan dikatakan roh Allah, roh Tuhan menguasai Daud. Sejak dilantik, sejak diurapi oleh Samuel, Daud itu dikuasai oleh roh Tuhan. Nah, waktu dia ke padang penggembalaan, mulai ada kisahnya. Dia mengalahkan singa, dia mengalahkan beruang. Luar biasa. Iya. Lalu kemudian dia masuk ke level yang baru. Dia mengalahkan Goliat. Goliat yang ditakuti oleh semua pasukan Israel pada saat itu. Tapi Daud yang badannya kecil mungil bisa mengalahkan Goliat yang besarnya tuh ini ukuran raksasa. Ya, besarnya itu 3 kali lipat dari Daud kemungkinan. Jadi Daud tuh bisa mengalahkan dia. Karena apa? Roh Tuhan menghinggapi Daud. Atau Daud dikuasai oleh roh Tuhan. Nah, demikianlah Otniel. Dihinggapi oleh roh Tuhan atau dikuasai oleh roh Tuhan, sehingga Otniel punya kekuatan untuk mengalahkan penindas bangsa Israel. Iya. Jadi kalau kita merasa hidup kita seperti tertindih, tertindas, ada dalam masalah, ayo kita bangkit. Bukankah roh Tuhan sudah dicurahkan atas hidup kita? Yes. Firman Tuhan katakan Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Pertama kali dicurahkan di loteng Yerusalem, di ruang atas. Itu sudah dicurahkan. Tetapi sekarang Roh Kudus dicurahkan dimanapun kita berada. Ketika kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus itu akan dicurahkan. Sehingga di dalam kita ada Roh Kristus, ada Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus ada di dalam kita, biarkan Roh Kudus yang menguasai kita. Jangan mengikuti keinginan kita sendiri lagi. Kita serahkan ke dalam tangan Roh Kudus, biar Roh Kudus yang menuntun kita. Ketika Roh Kudus menuntun kita, kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka segala masalah sebesar apapun bisa kita taklukkan. Amin. Ya, kita bisa bebas dari penindasan. Karena jelas kalau firman Tuhan sudah mengatakan, Roh Kristus yang ada di dalam kita memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya, dalam kehidupan kita sehari-hari, hukum dosa dan hukum maut tidak boleh bekerja dalam hidup kita. Iya. Hanya hukum anugerah, hukum roh kehidupan yang boleh bekerja dalam hidup kita. Karena roh Kristus ada di dalam kita dan kita dikuasai oleh roh. Tidak boleh ada yang menjajah kita. Jadi ini udah saatnya kita juga menerima kebebasan yang dari Tuhan itu dong, Bang? Iya, sudah waktunya. Kapan lagi kita mau bangkit? Iya. Jangan tunda-tunda lagi.
Kalau tahun kemarin belum bangkit, tahun ini kita mesti bangkit. Yes. Karena sebagai orang benar, Tuhan sedang membangkitkan kita. Iya. Sama seperti Tuhan membangkitkan Otniel, Tuhan juga akan membangkitkan kita. Iya. Untuk melepaskan orang-orang yang kita kasihi dari penindasan-penindasan, dari penderitaan-penderitaan. Biar kita menjadi orang yang dipakai Tuhan menjadi pembebas bagi orang-orang lainnya. Amin. 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 Nah, jadi seharusnya kita itu keberadaan orang benar itu harusnya bisa seperti Otniel. Kemanapun kita berada, di situ ada keamanan bagi bangsa. Iya, karena kan peran orang benar itu sangat penting. Selama Otniel menjadi hakim, maka bangsa Israel itu aman. Iya. Ya, pokoknya selama Otniel menjadi pemimpin, hakim itu pemimpin. Dulu hakim itu pemimpin di bangsa Israel sebelum ada raja. Iya. Ya. Jadi Otniel ini memimpin. Waktu Otniel memimpin, orang yang diurapi Tuhan, orang yang dikuasai oleh Roh Tuhan, itu memimpin bangsa Israel aman. Kenapa? Karena ada orang yang diurapi oleh Tuhan. Ada orang benar. Kita ingat kisah Samuel juga, ketika Samuel berfungsi dengan baik, maka Filistin tidak bisa menyentuh Israel. Jadi orang benar itu luar biasa, ya. Keberadaan orang benar itu bisa menentukan nasib satu kota. Iya. Ingat kisah Abraham, ya. Iya. Waktu Tuhan mau membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora. Nah, di kota Sodom ini masalahnya ada keponakannya Abraham, ada Lot. Jadi waktu Tuhan beritahu kepada Abraham bahwa Sodom dan Gomora akan dibumi hanguskan, Abraham mulai tawar-menawar. Dia bersyafaat Iya. bukan untuk Sodom sebenarnya, untuk Lot, keponakannya. Jadi keberadaan orang benar itu luar biasa. Waktu Abraham negosiasi, bersyafaat bagi Lot, ya, dia berkata kepada Tuhan begini, Tuhan, kalau di kota itu ada 50 saja orang benar, apakah akan kau bumi hanguskan? Tuhan bilang, oh tidak. Kalau ada 50 orang benar, tidak akan dibumi hanguskan. Iya. Tapi Abraham, ingat Abraham orang Yahudi. Dia tawar lagi kan. Turun. Kalau 45 Tuhan, turun 5. Oh Tuhan bilang, kalau ada 45, tidak akan. Turun lagi, 40. Oh dapat terus nih, nawarnya dapat terus. 40 dapat. Ya, kalau ada 40 di sana, tidak akan dibumi hanguskan. Langsung turun. Wah, tadi 55, sekarang 10. Dari 40, kalau 30 Tuhan. Tuhan bilang, kalau ada 30 orang benar, tidak akan dibumi hanguskan. Turun lagi, 20 sampai 10. Karena kalau dia tawar lagi 0 nih. Karena udah 10 turunnya. Iya. Kalau turun lagi, Tuhan kalau tidak ada orang benar, ya nggak bisa. Kalau ada 10 orang benar di kota Sodom tidak akan dibumi hanguskan. Artinya apa? Keberadaan orang benar itu sangat diperhatikan oleh Tuhan. Iya. Dan itu menentukan nasib satu kota. Kalau kota tidak mau menderita, tidak mau dibumi hanguskan, ya harus ada orang benar. Yes. Tapi masalahnya, ketika Abraham bilang, kalau 10 orang benar, ya tidak akan dibumi hanguskan. Abraham kan pasti hitung-hitung. Pasti hitung-hitung, taunya dari mana? Karena dia dari awal 50. Pasti pikirannya udah berpikir, ada nggak ya 50 orang benar di sana? Karena tujuan Abraham adalah Lot tidak ikut dibumi hanguskan. Kota Sodom mau dibumi hanguskan sih nggak apa-apa. Masalah Lotnya ini. Iya. Nah, dia udah hitung-hitung, masa 10 orang di satu kota nggak ada? Orang benar, cuma 10 aja masa nggak ada? Kan Lot udah berapa? Ada istrinya, ada anaknya, ada mantunya. Masa iya nggak ada sih? Selain Lot, masa nggak ada yang benar? Nggak taunya itu kota Sodom, benar-benar nggak ada orang benar. Iya. Ya, kalau Lot disebut orang benar, artinya cuma beberapa, tidak sampai 10. Berarti tidak sampai 10. Soal begini, kita harus tahu, kalau Tuhan sudah berkata, kalau ada 10 orang benar, kota Sodom tidak akan dibumi hanguskan.
artinya Tuhan akan berpegang kepada perkataannya. Artinya saat itu nggak kurang dari 10. Kurang dari 10. Iya. Kita tidak bisa menghakimi, karena kita bukan hakim. Iya. Kita tidak bisa menghakimi siapa aja orang benarnya. Tetapi setahu saya Lot itu termasuk orang benar. Tapi kita tidak tahu istrinya, anak-anaknya, mantunya, kita tidak tahu. Iya. Yang pasti tidak sampai 10 orang. Sehingga Sodom dan Gomora itu di bumi hanguskan. Masalahnya apa? Dosanya udah terlalu banyak. Iya. Pelanggarannya udah terlalu banyak. Jadi keberadaan kita sebagai orang-orang benar itu menentukan nasib kota kita. Iya. Nah, harusnya kita yang bangkit berdiri bagi kota kita. Supaya apa? Atmosfer damai sejahtera itu ada di kota kita. Yes. Atmosfer pertobatan. Keselamatan bagi kota dan bangsa kita itu dicurahkan oleh Tuhan. Amin. Sehingga Iya. banyak orang diselamatkan. Itu sebabnya sebagai orang benar kita harus berfungsi. Ya. Selama Otniel berfungsi sebagai hakim, bangsa Israel aman. Ketika Otniel tidak ada, baru bangsa Israel tidak aman lagi. Iya. Ya. Jadi emang setelah Otniel meninggal kan bangsa Israel tuh tidak aman lagi. Iya. Nah, karena di sini kita melihat juga ya di zaman hakim-hakim ini selalu ketika hakim ada aman, ketika hakimnya tidak ada tidak aman. Jadi itu gimana Bang Mul? Iya, ini siklus yang tidak benar dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka selalu memiliki siklus seperti ini. Ya. Khususnya di kitab hakim-hakim ini, siklus ini selalu terjadi. Mereka berpaling dari Tuhan. Mereka menyembah Baal, mereka menyembah dewa-dewa lain, mereka menyembah berhala. Lalu dibangkitkan hakim. Iya. Yang pertama dibangkitkan Otniel. Selama Otniel memimpin, mereka takut. Kenapa? Karena Otniel bisa membebaskan mereka dari kerajaan lain, dari bangsa lain. Mereka takut karena kelihatan orangnya. Tapi ketika Otnielnya tidak ada, kan tidak ada orangnya. Mereka mulai cari lagi yang kelihatan. Nah, mereka dikatakan bangsa yang tegar tengkuk karena mereka tidak bisa belajar dari apa yang sudah mereka alami. Iya. Allah mereka adalah roh, tidak kelihatan, tetapi mereka mau yang kelihatan. Itu sebabnya mereka menyembah Baal yang kelihatan. Itu ada patung-patungnya, Asyera, Asyitoret, kan ada patung-patungnya, jadi kelihatan. Mereka mau yang kelihatan. Kelihatan tapi tidak hidup, buat apa disembah? Iya. Allah kita tidak kelihatan tapi hidup. Yes. Nah, ini yang perlu disembah dan ini jelas sudah membuat mereka bebas dari kerajaan Aram Mesopotamia yang menjajah mereka. Kenapa? Kok mereka berbalik lagi? Setelah Otnielnya tidak ada, mereka seperti semau-maunya, sesuka-sukanya mereka kembali. Yang mau nyembah Baal, mereka nyembah Baal. Nah, ini kembali lagi. Sebenarnya ketika mereka sudah ada di tanah Kanaan, Tuhan itu memberi orang-orang Kanaan supaya bangsa Israel ini bisa latihan perang. Iya. Tetapi mereka tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Bangsa Israel bukannya diajak perang, Malah bergaul. malah mereka bergaul. Iya. Mereka bergaul, mereka ambil istri dari Kanaan. Nah, ini membuat mereka menyimpang. Iya. Ya, jadi kalau kita tahu Allah kita, Tuhan kita yang sudah pernah membawa kita kepada kemenangan lepas kemenangan. Iya. Jangan kita membuang iman kita. Yes. Jangan kita membuang Yesus yang ada di dalam kita. Iya. Tapi kita terus ada di dalam kehidupannya. Kita terus dituntun oleh Roh Kudus. Kita Yes. terus berpegang kepada firman-Nya. Maka kita semua akan hidup di dalam kemenangan lepas kemenangan. Amin. Bukannya nature kita untuk hidup di dalam penindasan. Iya. Bukannya
takdir kita untuk hidup di dalam penindasan, penderitaan, kekhawatiran, ketakutan. Bukan. Tuhan memberikan kita nature pemenang. Amin. Tuhan memberikan kita takdir untuk hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Untuk kita hidup mengalami kemerdekaan dan kebebasan dari hukum dosa dan hukum maut. Itulah jati diri kita yang sebenarnya. Jadi marilah kita sebagai orang-orang benar, kita bangkit, kita menyembah hanya Tuhan saja dan tidak ada Allah lain, tidak ada berhala yang lain di dalam kehidupan kita, dan biar orang-orang bisa ikut menyembah Tuhan, bisa mengetahui bahwa Tuhan kita ada Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa di dalam peperangan, Allah yang mengendalikan segala sesuatu, dan Allah yang berdaulat atas segala musim, atas segala waktu di dalam setiap kehidupan orang-orang percayanya. Amin. 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 Terima kasih Bang Mul atas kehadirannya pada episode hari ini. Saya berharap juga episode hari ini sangat memberkati para pemirsa sekalian. Terima kasih Bang Mul. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode hari ini. Saya percaya pada tahun ini Tuhan pasti membangkitkan kita menjadi orang-orang yang membebaskan, yang memerdekakan kota-kota dan bangsa-bangsa. Dan pada mulanya pasti Tuhan akan bekerja pada keluarga kita. Saudara dapat memberikan pertanyaan ataupun kesaksian dengan menuliskannya langsung di kolom komentar di bawah ini. Atau saudara juga dapat mengirimkannya kepada hotline chat kami dengan nomor 0821 1367 6675. Saudara juga dapat berlangganan Crossover Day, pesan firman yang akan disampaikan setiap hari Senin sampai Jumat. Untuk pendaftarannya, saudara dapat langsung mengirimkan pesan ke hotline chat yang sudah saya sebutkan tadi. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Saudara dapat klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Saudara juga dapat memfollow Instagram JGF Indonesia. Saya Elson Triputra. See you on the next level.